Tutupin nih. Hai guys, sekarang kita sudah sampai di Masjid Kuna Singaraja, salah satu masjid bersejarah di sini. Yuk kita coba masuk dan lihat lebih dekat ke dalam. Ayo ikuti terus ya. Kita sedang menunggu yang nggak pasti. Sayang sekali pengurus masjidnya sedang tidak ada, jadi kita belum bisa masuk untuk melihat bagian dalamnya. Tapi jangan khawatir, perjalanan kita masih berlanjut. Sekarang kita akan menuju ke tempat selanjutnya, yaitu Masjid Agung Jami Singaraja. Bukan sulap, bukan sihir. Sekarang kita sudah tiba di Masjid Agung Jami Singaraja. Lokasinya tidak jauh dari Masjid Kuna Singaraja. Nah, teman-teman bisa lihat di depan ada pintu masuk utama, yaitu sebuah gapura ikonik. Menurut narasumber yang kita temui, gerbang ini secara simbolis ditanjapkan langsung oleh Raja Buleleng sendiri, sebagai lambang menyambut raya atau kebersamaan dalam perbedaan. Jadi kita menyeberang, berarti kita nggak berani. Nah, sebelum masuk ke masjid, kita diarahkan untuk membersihkan kaki terlebih dahulu. Nah, sebelum memasuki Masjid Agung Jami Singaraja, kalian akan disambut oleh pintu dengan ukiran khas Bali. Terdapat 10 ukiran di pintu ini yang merupakan simbol seserahan dari Raja Buleleng untuk umat muslim sebagai wujud menyambut raya atau kebersamaan. Pintu ini selesai dibuat pada tahun 1296 Hijriah atau sekitar 1879 Masehi. Meskipun rencana pembangunan masjid sudah ada sejak 1830 dan baru dimulai pada 1835. Ornamen pintu ini berbentuk kembang sesuai dengan tradisi Islam yang melarang penggunaan gambar makhluk hidup. Pembangunan masjid ini juga melibatkan pengrajinan dari Puri Buleleng. Masjid ini tuh dibangun itu tidak hanya dengan umat muslim saja sebenarnya. Karena kan kita dibantu oleh pengrajin dari Puri Buleleng. Jadi pintu itu bisa dibilang, ini untuk skala Buleleng ya. Nah itu waktu itu menjadi simbolnya memperayu pertama kita. Karena yang ngasih hadiah ini kan rajanya. Nah yang jadi takmir pertamanya itu kerabat dari rajanya atau sepupu saudaranya lah. Gusti Ngurah Jantik Celebi yang memeluk agama Islam. Jadi pada waktu awal 1800-an itu kan sempat terjadi perang saudara antara Buleleng dengan Karangasem. Jadi banyak di keluarga dari Puri itu keturunan yang diungsikan. Nah, salah satunya itu Gusti Jantik Celebi diungsikan ke Desa Kajanan dulu namanya. Sekarang jadi Kelurahan Kampung Kajanan. Itu namanya Desa Kajanan. Jadi masjid ini pun sebenarnya bukan masjid pertama. Masjid pertama itu ada di Hasanuddin, namanya ya Masjid Kono Keramat Singaraja. Nah, yuk sambil masuk ya. Apakah itu? Konter tabungan kurban. Oh, untuk kurban. Ayo perkenalkan dong. Nama Kapolres Buleleng, Kesehatan itu Putri. Apa itu? Piala. Sebenarnya ini tidak
Wow. Itu namanya Iqra. Iqra itu bacalah. Oh, Itu Iqra. perintah pertama dalam Islam. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kholak. Bacalah dengan nama Tuhanmu zat yang mencipta. Jadi itu perintah pertama dalam Islam itu disuruh baca. Sekarang orang malas. Asal-usul berdirinya mimbar ini yaitu pada tahun 1930 dalam kurun waktu 5 tahun. Sempat terjadi pro kontra pada kalangan umat muslim sendiri. Salah satunya ada yang berkeinginan agar sholat Jumat tidak dipindah. Jadi kita dalam satu jarak yang dekat harus satu dan tidak dua. Sehingga ada yang tidak mau mimbar dipindah ke Masjid Agung Jami. Tetapi ada yang menyarankan dipindah karena kita perlu tempat lebih luas dan pada saat itu hanya ada satu masjid yaitu Masjid Kuna Keramat Singaraja. Atas persetujuan Raja Ketut Jelantik pada saat itu mengirimkan undangan kerajaan untuk membuat mimbar yang sama persis dengan yang ada di Masjid Kuna Keramat Singaraja. Maka cobalah beliau itu selaku saudara dari raja itu memohonkan tempat ini untuk dijadikan masjid. Nah itu sebenarnya di tahun 1830 itu dalam kurun waktu 5 tahun itu kan sempat terjadi pro kontra di antara kalangan umat muslim sendiri. Salah satunya kan tidak ada yang berkeinginan untuk agar sholat Jumatnya itu nggak dipindah. Jadi kita kan kalau dalam satu jarak yang dekat nggak boleh ada yang dua, harus satu. Ada yang tidak berkenan kalau mimbarnya itu dipindah, ada yang menyarankan karena memang tempatnya kita harus untuk lebih luas. Nah sama raja pada masa itu dikasihlah solusi, dibuatkanlah mimbar yang sama persis dengan yang ada di Masjid Kuna Keramat Singaraja. Makanya dulu kita kenal mimbar ini sebutannya itu mimbar kembar namanya. Ya jadi dia tak perlu pindah mimbarnya, kita dibuatkan mimbar baru di sini, tetap dijadikan masjid di sini. Sebagai tanda pintu gerbang tadi itu merupakan simbol bahwa ini bagian dari Puri Buleleng. Jadi hebatnya raja dulu itu dia tidak buatkan pintu kita khusus, jadi pintu masuk kerajaan itu yang dipindah. Jadi kalau sudah raja naruh di sana, tidak ada yang berani musik karena dia menyatakan ini adalah bagian dari Puri Buleleng. Ya, cuma karena dia beragama Hindu dan ini didirikan masjid, maka dia cerahkanlah urusan ketakmiran itu kepada saudaranya yaitu Gusti Ngurah Lati Jeledi bersama Abdullah Mas Karti pada masa itu. Nah, teman-teman, salah satu peninggalan paling bersejarah di Masjid Agung Jami Singaraja adalah Al-Quran yang ditulis tangan oleh Gusti Ngurah Ketut Jelantik Celagi, putra Raja Buleleng, pada tahun 1820. Al-Quran ini menjadi perhatian khusus dari Dinas Kebudayaan Buleleng sebagai warisan budaya. Covernya terbuat dari kulit sapi India dan dekorasinya tetap mempertahankan ciri khas Bali, termasuk penggunaan motif Patra Timun. Uniknya, Al-Quran ini menggunakan komposisi warna merah, putih, dan hitam yang dikenal sebagai Tridatu, identik dengan dekorasi kerajaan zaman dulu dan mirip dengan seni di Aceh. Meskipun luar biasa detail, karena ditulis tangan, ada salah satu hal yang terlupakan, surah Al-Ikhlas, yang sebenarnya menjadi surah yang dihafal pertama kali oleh beliau setelah masuk Islam. Surah ini terdiri 4 ayat, namun tidak sempat ditulis di akhir Al-Quran ini. Nah, bedanya pada zaman dulu beliau itu dia sudah menggunakan metode pewarnaan sebagai tanda tajwid. Ada namanya harfa panjang, ketemunya jadi tanwin. Itu dia sudah pakai metode pewarnaan. Nah, kita sebenarnya metode seperti ini tuh karena ke tahun ini dikembangkan lagi biasanya untuk lansia atau yang disabilitas. Nah, tapi ternyata kalau kita merujuk pada Al-Quran ini, dulu itu sebenarnya metode yang sekarang dikembangkan itu sudah pernah dijalankan. Cuma dia bedanya dengan Al-Quran yang sekarang, dia tidak ada penomoran baik di ayat ataupun di lembaran. Biasanya kalau kita tuh ada nama surah, ada juz. Juz itu bab. Jadi kita ada 30 bab. 30 bab, ada 30 juz, ada 114 surat atau isi 114
surah tuh kayak apa namanya judul dari tiap bab. Nah, teman-teman, sekian dulu vlog dari kami. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you!